Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu, ya, yang mana beliau seorang mualaf selama 12 tahun, lalu kemudian dia murtad kembali, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara, bahwa dia boleh kembali kepada Tuhan, dan semua ini adalah anugerah Tuhan, semua karena rencana Tuhan yang selalu baik dalam hidup ibu ini. Tuhan tidak mau ibu ini akan binasa, karena itu ia dijamah, diubahkan oleh Tuhan, dan kembali kepada jalan yang benar. Kita dengarkan kesaksiannya berikut ini. Makasih ya Kak doanya, Pak Ya, Pendeta. semangat terus berdoa dalam Tuhan ya. Jangan lagi sholat ya. Iya. Baik, nanti saya akan DM Kak Diana. Mudah-mudahan bisa kita ketemu di Jakarta dan saya bisa baptis Kak Diana. Amin. Baik, terima kasih Tuhan memberkati. Salam selamat pagi Kak Diana. Pagi Pak. Ya, salam kenal dan salam hormat, salam damai, salam toleransi. Amin, puji Tuhan. Tinggal di mana Kak Diana? Ya tinggal di Telugong. Tulung daerah mana ya? Jawa. Jakarta Utara. Oh, Jakarta Utara. Oke. Baik, ada yang perlu kami doakan? Ya, silakan. Iya, gimana ya? Saya dulu memang Kristen, terus saya masuk Islam. Tapi saya cobaan banyak dan saya kena sentilan dari Tuhan. Saya kena penyakit kanker. Jadi saya ingin balik lagi sama Tuhan Yesus, ingin minta pengampunan dan ingin melayani seperti dulu lagi kepada Tuhan. Amin. Kak Diana orang apa ya? Papa saya Manado, mama saya Surabaya. Oh, papa Manado dan kakak mama Surabaya. Iya. Iya, berapa lama tinggalkan Tuhan Yesus? Udah 10 tahun, 12 tahun lah. 12 tahun. Karena pernikahan kah tinggalkan Tuhan Yesus? Karena cinta? Tidak, karena saya ditinggalkan suami saya dan saya waktu itu saya bercerai dengan suami saya, tetapi pendeta saya malah membuat surat cerai. Disitulah saya kecewa gitu sama pendeta itu di Sunter, gereja Pantai Kosta. Di situ saya kecewa. Saya sempat marah. Iya, pendeta nggak pantas sebenarnya memberikan surat cerai. Dia kan Tuhan sudah ajarkan nggak boleh cerai kecuali. Iya, saya sudah bilang sama pendeta, bukankah yang agama Kristen itu tidak bisa dipisahkan kecuali Tuhan yang memisahkan. Berhubung pendeta itu diberikan uang sama suami saya, dikasihlah surat cerai. Akhirnya kakak pindah agama Zedin ya? Iya. Ke Islam. Iya. Sekarang kakak masih pakai jilbab, Kak Diana? Saya masih, karena saya faktor kerja ya. Bagi saya jilbab itu nggak ngaruh dengan iman saya yang balik lagi pada Tuhan. Betul. Iya ya Kak. Terus kenapa tiba-tiba pagi ini saya buka live langsung? Minta didoakan. Apa Saya yang minta didoakan, saya selalu bangun pagi, saya selalu dibangunkan jam 2. Saya lihat live, saya pergi ke gereja, tetapi saya ingin bersaksi kepada Tuhan gitu ya kan, tapi nggak ada satu gereja pun untuk kesaksian. Tetapi saya percaya di TikTok ini saya bisa memberikan kesaksian saya, mengapa saya begini, mengapa saya begitu. Tapi saya percaya Roh Kudus akan menyembuhkan saya. Amin. Tapi aku percaya nggak ada motif yang lain ya. Kecuali iya, karena memang ya, kecuali karena pekerjaan daripada Roh Kudus. Bisa on cam Kak Diana?
On cam kemana ya? Jadi berapa anak Kak Diana? Anak saya 4, laki-laki semua, yang 3 sudah besar. Oke. Saya hidup dengan di kontrakan yang kecil dengan anak saya yang kecil. Baik. Oke, baik. Baik, Kakak, kalau begitu, dan saya ingin menyampaikan buat Kakak yang pertama, kalau Kakak bilang tadi kecewa dengan pendeta karena dia memberikan surat perceraian antara saya dengan suami, saya sampaikan supaya itu kesalahan seorang pendeta, karena di dalam agama kami atau kita Kristen bahwa perceraian tidak boleh kecuali yang disebut dengan maut. Itu yang pertama. Terus yang kedua saya sampaikan buat Diana, ya, kalau Kakak bilang tadi sudah meninggalkan Tuhan Yesus kurang lebih 12 tahun ya. Terus Kakak siapa yang mewafatkan Kakak? Ustadz siapa? Di masjid Nurul Qulub waktu itu di masjid Nurul Qulub di Sunter Agung. Iya, baik. Tetapi sebenarnya banyak ya Kak gereja di Jakarta ya. Saya kira gereja ribuan di daerah Jakarta. Nanti Kakak boleh cari gereja lah ya. Saya sarankan Kakak nanti cari gereja. Oh sudah. Saya sudah pergi ke gereja di kota, di Pejagalan. Oh di Pejagalan. Oh, baik. Udah dibaptis? Belum. Baik. Kakak mau dibaptis? Iya. Kakak mau dibaptis? Iya mau. Kalau saya yang baptis Kakak mau? Amin. Baik. Iya mau. Baik Kak Diana, saya kira Kakak sebenarnya saya lihat yang pertama masih cinta dengan Tuhan ya. Cuman karena kekecewaan terhadap manusia akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus. Iya, benar. Puji Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu datang bukan mencari orang benar, ya, dan mencari orang yang berdosa. Ya. Amin. Dan tidak ada satupun manusia ya yang benar, termasuk saya, termasuk Kakak, termasuk orang lain. Ya, itu yang. Terus kemudian Kakak sekarang kalau bisa arahkan pandangan Kakak ke depan, jangan di belakang. Yang berlalu biarlah berlalu. Antara suami dengan di gereja jangan lagi simpan kepahitan dan dendam dan apalagi ya kekecewaan, jangan. Kakak kalau hidup dalam Tuhan, kalau sudah hidup baru, ya maka segala sesuatu pikiran, jiwa dan hidup Kakak menjadi baru dan perbuatan Kakak ya harus tidak seperti yang lama lagi. Itu yang disebut dengan ya metanoia, pertobatan. Ya jadi pagi ini ya kalau memang itu kerinduan Kakak untuk mau didoakan, untuk menerima ya Tuhan Yesus. Satu hal yang saya sampaikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Seperti yang disampaikan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi yang saya sampaikan buat Kak Diana pagi ini, kalau memang ada satu kerinduan mau didoakan dan serta kembali lagi kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat,
Ya, yang pertama harus ada pengakuan buat Kak Diana ya terhadap Tuhan. Ya, bahwa kalau selama ini sudah meninggalkan Tuhan, dan saya percaya malaikat Tuhan bersorak-sorai oleh karena Kak Diana kembali kepada Tuhan, sama seperti anak yang hilang kembali kepada pengakuan Bapa. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Yesaya 1 ayat ke-18, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermizi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi ya, seberat atau sebanyak-banyak dosa Kak Diana, ketika Kak Diana mengaku di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dan maka Tuhan akan menyucikan hal itu untuk Kak Diana. Terpujilah nama Tuhan. Dan satu hal sampaikan buat Kak Diana, ya, anak-anak masih Muslim atau udah masuk Kristen? Anak masih Muslim, yang semuanya masih Muslim. Oh, masih Muslim ya. Ada kerinduan Kak Diana supaya kita doakan mereka dan mereka ke jalan yang benar, masuk ke jalan yang benar. Amin. Baik, baik Kak Diana, puji Tuhan kalau memang ada satu kerinduan. Dan sekarang sendirilah ya, single mom ya. Iya. Iya. Oh, single mom ya. Baik. Baik, kalau kayak gitu mari kita bersatu di dalam doa. Dan Kak Diana, nanti di akhir doa saya ikuti saya. Dan aku rindu sebenarnya Kak Diana on cam ya. Di situ ada namanya tulisan kayak bentuk kamera dia Kak. Iya, tapi mak iya. Iya Kak. Kakak pakai jilbab dulu nggak apa-apa. Kakak pakai jilbab dulu nggak masalah. Iya, nanti saya lagi sibuk nginin anak juga mau sekolah. Oh, baik, baik. Dan kedepannya kami rindu Kak Diana bergabung dengan kami. Karena ibadah kita setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Demikian kesaksian ini, semoga dapat bermanfaat dan boleh memberkati kita sekalian, kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Jangan lupa terus dukung channel ini saudara-saudara dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Tuhan Yesus memberkati.